Halo teman-teman mahasiswa, dimanapun berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Kita hari ini akan berbicara tentang epistemologi. Epistemologi itu cabang filsafat, bisa dikatakan demikian. Kemudian kenapa perlu kita belajar epistemologi gitu? Karena tidak hanya epistemologi adalah suatu cabang filsafat yang harus dipelajari, tidak. Tapi kita tahu bahwa filsafat itu kan ini teman-teman. Jadi filsafat itu kan sebenarnya suatu ilmu tentang kebijaksanaan kan, dari Philo dan Sophia, artinya mencintai kebijaksanaan. Kenapa orang harus mencintai kebijaksanaan? Supaya dia mempunyai hidup yang baik gitu. Jadi ide dasar dari filsafat adalah orang harus belajar supaya hidupnya baik. Nah, supaya hidupnya yang baik, maka perlu pengetahuan itu sendiri. Nah, kemampuan manusia untuk mengetahui, bagaimana manusia mengetahui, proses mengetahui, halangan-halangan mengetahui itu ada dalam epistemologi. Jadi, kalau misalnya kita rangkai-rangkai begitu, kenapa kita perlu belajar epistemologi, kenapa kita perlu belajar filsafat supaya hidupnya baik gitu. Karena kita tahu beberapa teman kita mungkin atau saudara kita yang hidupnya mungkin kurang baik atau kurang bahagia atau kurang benar, itu bisa jadi karena dia tidak tahu apa yang baik, dia tidak tahu apa yang bisa membuat dia lebih bahagia, atau proses pengetahuannya terhambat dan dia tidak sadar gitu. Nah, maka menurut saya penting kita belajar tentang epistemologi, filsafat pengetahuan gitu. Jadi teman-teman bisa mengetahui nanti dari bahasa Yunani ya, episteme itu artinya pengetahuan. Jadi epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang secara khusus menggeluti pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menyeluruh dan mendasar tentang apa? Tentang pengetahuan. Jadi maksudnya adalah supaya manusia mengetahui secara mendalam itu ya, apa saja yang perlu diketahui, bagaimana dia mengetahui, supaya nanti pengetahuan yang dia punya bisa dia kritisi sendiri ya, supaya dia hidup lebih baik ya, hidup lebih benar, hidup lebih bahagia gitu. Oleh karena itu, epistemologi ini akan mengkaji dan mencoba menemukan ciri-ciri umum dan hakiki dari pengetahuan manusia, mengkaji pengandaian-pengandaian, ya, syarat-syarat logis yang mendasari dimungkinkannya pengetahuan, ya, dan mencoba membuat manusia itu memberi pertanggungjawaban rasional terhadap klaim kebenaran. Kita tahu kalau terutama dari teori konstruktivisme, pengetahuan itu bertumbuh teman-teman. Jadi kebenaran itu juga bertumbuh kan. Nah, kebenaran itu bertumbuh. Mungkin zaman dulu kita merasa ini benar, zaman sekarang loh kok tidak benar ya. Nah, misalnya apa? Misalnya zaman dulu misalnya ketika populasi di daerah-daerah itu masih sepi dari manusia, mereka merasa bahwa kalau banyak anak itu banyak rezeki gitu misalnya ya. Dan itu benar karena banyak anak nanti banyak rezeki. Tetapi kita tahu sekarang kota-kota padat itu, di kota-kota padat kalau Anda keluarga muda, banyak anak, itu akan kurang rezeki. Kenapa? Karena manusia-manusia di kota padat itu berebut resources ya. Pekerjaannya direbut ya. Misalnya satu perusahaan kan mereka hanya punya alokasi lowongan untuk 5 orang itu, tidak bisa untuk 10 orang. Misalnya ada 10 orang yang melamar, 5 menganggur. Kalau zaman dulu ketika ada sepi manusia, tidak banyak populasi, ya memang butuh pekerjaan gitu kan. Butuh 10 orang, butuh 20 orang, butuh 50 orang. Sekarang ketika padat, maka pernyataan banyak anak banyak rezeki mungkin tidak berlaku di kota-kota padat gitu. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi epistemologi itu menimbang secara kritis pengetahuan mana yang betul, pengetahuan mana yang keliru ya, berdasarkan norma-norma logika, norma-norma epistemik. Jadi salah satu cabang epistemologi adalah filsafat sains ya.
yang pada mulanya berupa metodologi atau telaah tentang cara kerja sains. Ya, memang ada beberapa teori tentang filsafat kebenaran kan. Nah, nanti kita amati ya. Jadi berdasarkan metode pendekatan yang diambil, epistemologi dibagi menjadi 3 macam. Jadi satu, epistemologi metafisis, yaitu pengetahuan metafisika. Jadi epistemologi yang mendekati gejala pengetahuan yang bertitik tolak dari suatu paham tertentu tentang kenyataan, lalu membahas tentang bagaimana manusia mengetahui kenyataan tersebut. Contohnya apa, Pak? Contohnya agama. Agama itu kan pengetahuan metafisis kan? Apakah kita pernah melihat, bereksperimen tentang Tuhan? Tidak tahu. Orang-orang pemuka agama juga, saya kira kebanyakan tidak bisa mengilmiahkan Tuhan. Maka namanya metafisika. Meta itu di atas, fisika itu yang bisa diraba, bisa dilihat gitu kan. Jadi sifatnya metafisis, di luar fisika, di luar fisis. Itu epistemologi metafisis. Berikutnya adalah, maka kalau di epistemologi metafisis, syarat-syarat mengetahuinya itu dengan cara metafisika. Gitu. Tidak bisa kita pakai cara metode ilmiah ke dalam ilmu agama, itu ya susah ya. Karena bagaimana kita mau mengobservasi iman gitu, ya susah kan. Tetapi tentu saja pendekatan pengetahuan epistemologi metafisis dengan cara-cara metafisika. Misalnya logika kitab suci, tata bahasa di kitab suci, kita coba hermeneutik atau kita tafsirkan dan seterusnya ya. Aturan-aturan agama kita bandingkan dengan norma moral yang sesuai gitu misalnya. Dan itu ternyata benar gitu. Misalnya jangan membunuh, kan benar itu. Perintah agama benar, secara sosial juga benar. Lakukanlah apa yang kamu lakukan pada saudaramu seperti yang kamu lakukan pada dirimu sendiri, golden rule. Itu juga benar. Semua agama juga mengakui, aturan sosial juga menyetujui kan. Epistemologi metafisis, jadi ukuran kebenarannya diambil dari cara-cara metafisika. Tentu banyak logika di sana, tidak bisa kita pakai metode eksperimental, itu tidak bisa. Yang kedua, epistemologi skeptis, yaitu epistemologi yang mendekati gejala pengetahuan dengan membuktikan dulu sesuatu yang diketahui sebagai sungguh nyata atau benar-benar tak dapat diragukan lagi dengan menganggap sebagai tidak nyata atau keliru segala sesuatu yang kebenarannya masih diragukan. Jadi epistemologi skeptis itu dia akan mengatakan benar apabila bisa dibuktikan gitu. Kalau tidak bisa dibuktikan, tidak benar. Nah, maka kadang-kadang epistemologi skeptis ini clash ya dengan epistemologi metafisis, karena metafisis tidak bisa harus dibuktikan kan. Nah, biasanya orang-orang yang rational minded ini mereka akan ke epistemologi skeptis ya. Kalau tidak bisa dibuktikan, tidak bisa. Memang ada benarnya juga sih, ya kan? Nah, ini misalnya di pengadilan kan pakai itu. Kamu dituduh mencuri, tidak ada buktinya kamu mencuri. Tidak bisa kita divonis bahwa kita sungguh-sungguh pencuri. Perlu dibuktikan dulu. Bisa jadi praduganya itu salah. Misalnya yang kemarin sharing sama saya, Pak, saya itu tidak tahu bapaknya di mana. Kata orang, bapak saya itu yang di kampung sebelah gitu. Ya harus tes DNA dulu, harus dibuktikan apakah sungguh itu bapaknya. Jangan sampai itu gosip kan. Siapa tahu malah bapaknya itu di kampung C gitu. Setelah tes DNA ternyata benar. Nah, itu baru bapakmu. Nah, kira-kira demikian. Yang ketiga adalah epistemologi kritis, yaitu epistemologi yang mendekati gejala pengetahuan dengan mulai dari asumsi, prosedur, dan kesimpulan akal sehat ataupun ilmiah sebagaimana ditemukan dalam kehidupan, lalu menanggapinya dengan kritis, asumsi, prosedur, dan kesimpulan tersebut. Jadi ada metode ilmiah nih. Jadi dia harus ada hipotesa dulu gitu. Jadi cara dia mengetahui itu dengan cara ada hipotesa atau praduga atau asumsi, kemudian diteliti dengan benar ya, dengan metode-metode tertentu, entah kualitatif, entah kuantitatif, entah pertanyaan, interview, atau validasi kebenaran, lalu disimpulkan. Nah, teman-teman, sebenarnya epistemologi kritis ini juga bisa bertumbuh. Contohnya apa, Pak? Contohnya, metodenya juga bisa dikritisi ya. Contohnya, dulu itu ada roti gitu kan.
Roti itu dibiarkan. Nah, dibiarkan lalu, loh ternyata kok ada ulatnya gitu. Oh, berarti makhluk hidup itu tumbuh dari benda mati gitu ya. Abiogenesis gitu. Loh, berarti semua makhluk hidup tumbuh dari benda mati. Lalu misalnya mereka mengafirmasi begitu saja informasi kitab suci, oh manusia dari debu gitu ya. Abiogenesis. Nah, ternyata ada filsuf berikutnya yang membuktikan itu salah. Loh, itu kan tidak ditutup sama ini, sama plastik, sama batu. Coba kamu itu rotinya masukkan dalam gelas, lalu ditutup, tidak ada oksigen, tidak ada apa-apa, dan busuk dan tidak ada kehidupan. Nah, ternyata itu melahirkan teori biogenesis. Jadi, kehidupan itu lahir dari kehidupan yang lama. Gitu. Nah, sementara emang belum ditemukan apakah sungguh manusia itu bisa dibuat dari debu gitu kan. Nah, susah, makanya penafsiran kitab suci di metafisis tidak bisa diterapkan dalam epistemologi kritis. Jadi tolak ukur kebenaran metafisika, tolak ukur kebenaran skeptis, dan tolak ukur kebenaran kritis itu berbeda. Sama halnya dengan cara epistemologi metafisis, cara mengetahui metafisika, epistemologi skeptis, cara prosedur pengetahuan di skeptis ya, maupun cara prosedur pengetahuan di metode ilmiah akan berbeda. Berdasarkan objek yang dikaji, epistemologi dibagi menjadi dua macam, yaitu epistemologi individual, yang melihat bahwa kajian tentang pengetahuan, baik tentang status kognitifnya maupun proses pemerolehannya, didasarkan atas kegiatan individual. Bisa jadi, misalnya kita bicara epistemologi metafisis, sama-sama beragama A, tetapi kan imannya berbeda. Dia tahu dan dekat dan mengimani Tuhan dengan orang lain tahu dekat mengamini berbeda ya. Atau sama-sama di epistemologi kritis misalnya. Sama-sama peneliti ya, sama-sama orang sains. Cara dia tahu tentang H2O ya, bahwa H2O itu air dengan yang lain. Oh, H2O tidak cuma air, kalau dipisah bisa jadi membakar gitu kan, ada oksigennya. Itu berbeda. Ya. Kemampuan mengetahuinya itu berbeda, mungkin metodenya juga ada perbedaan. Demikian juga di epistemologi skeptis ya. Ya, berbeda-beda. Nah, masing-masing individu itu punya potensi epistemologis yang berbeda tergantung kepandian kognitifnya, afektifnya, psikomotoriknya ya. Berbeda-beda gitu. Misalnya Anda yang IQ-nya tinggi dengan Anda yang IQ-nya rendah mungkin berbeda dalam epistemologi kritis gitu kan. Anda yang sangat sering ke tempat ibadah lalu rajin berdoa, mungkin epistemologi metafisisnya berbeda dengan teman Anda yang jarang berdoa, jarang mendekati Tuhan, jarang mengetahui Tuhan dari kitab suci, gitu kan? Berbeda. Kemudian berikutnya, mari kita mengulang lagi ya bahwa epistemologi itu penting dipelajari berdasarkan alasan-alasan berikut ini. Satu, pertimbangan strategis, karena pengetahuan sendiri merupakan hal yang secara strategis penting bagi hidup manusia. Tadi saya katakan, kalau manusia mau hidup baik, mau hidup benar, mau hidup bahagia, mau hidup sukses ya harus mengetahui. Pengetahuannya harus jalan. Kedua, pertimbangan kebudayaan. Oh, tadi belum nih. Ada ini, epistemologi sosial ya. Tadi epistemologi individual itu yang individu ya, mengetahui. Lalu ada epistemologi sosial. Kajian filosofis terhadap pengetahuan sebagai data sosiologis. Nah, ini biasanya pengetahuannya bersama-sama, ada kesepakatan sosial gitu. Contohnya apa? Contohnya norma hukum. Nah, itu kan tolak ukur kebenarannya, tolak ukur pengetahuannya didasarkan atas kesepakatan bersama di daerah itu. Misalnya di Indonesia dilarang aborsi, di Eropa boleh aborsi, itu kan hukumnya berbeda karena kesepakatannya berbeda. Nah, lalu baru kita lanjut ke ini tadi ya, epistemologi perlu dipelajari karena alasan-alasan. Satu, pertimbangan strategis, karena pengetahuan sendiri itu penting bagi kebaikan hidup manusia, kebahagiaan manusia. Yang kedua, pertimbangan kebudayaan, karena dengan pengetahuannya
manusia dapat membudayakan alam, membudayakan masyarakat, dan membudayakan diri sendiri. Ini demi apa? Kepentingan jangka panjang sebenarnya. Lebih ke bagaimana manusia satu dengan yang lainnya saling mengetahui, lalu tukar pengetahuan, lalu timbul budaya yang baik gitu. Budaya yang saling mengantar satu manusia ke manusia lain ke alam yang lebih baik ya, alam yang lebih sejahtera, alam yang lebih sehat ya. Kira-kira begitu. Jadi pertimbangan strategis karena pengetahuan sendiri penting bagi manusia baik secara individu. Lalu pertimbangan kebudayaan karena manusia dengan manusia lain bisa saling tukar pengetahuan dan saling memvalidasi mana yang benar, mana yang tidak gitu. Ketiga, pertimbangan pendidikan. Karena penguasaan pendidikan membantu peserta didik Anda ini terutama mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup. Harapannya kalau nanti Anda belajar filsafat dan logika ini, apalagi belajar epistemologi, Anda jadi tahu mana yang seharusnya saya pelajari, mana yang tidak. Mana yang benar saya pelajari, mana yang tidak. Kemampuan saya mempelajari sampai di mana? Bisa tidak ditingkatkan. Caranya bagaimana? Keputusan apa yang baik dan benar, dan itu saya sungguh tahu, dan keputusan apa yang baik dan benar yang belum saya tahu di dalam konstruktivisme dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, supaya epistemologinya berkembang, pengetahuan Anda berkembang, Anda perlu dasar-dasar pengetahuan. Bagaimana manusia bisa mengetahui secara lebih baik dan lebih benar, epistemologinya naik level? Satu, pengalaman. Jadi pengalaman adalah keseluruhan peristiwa perjumpaan apa yang terjadi pada manusia dan interaksinya dengan alam, diri sendiri, lingkungan sosial, dan sekitarnya. Jadi, kita kan hidup nih, dari pengalaman-pengalaman kita itu, pasti akan kita, kita interaksikan dengan seluruh diri kita, kan? Pikiran kita main, afeksi kita main, psikomotor kita main. Pengalaman kita dengan orang tua misalnya, membuat kita menjadi pribadi yang bisa pribadi yang lebih baik, lebih tegar, lebih tangguh. Pengalaman kita dengan musuh misalnya membuat kita menjadi pribadi yang mungkin lebih kuat daripada sebelumnya. Mungkin kita lebih sabar daripada sebelumnya. Nah, kalau tidak punya musuh, pengalaman dengan musuh, tidak punya pengalaman dengan orang-orang yang mempengaruhi kita, maka pengetahuan kita tentang hidup itu akan berkurang kan? Nah, lalu dari pengalaman itu ada ingatan. Jangan sampai pengalaman-pengalaman berharga di masa lalu itu tidak kita ingat. Maka ingatan menjadi sangat penting dalam pengetahuan. Dari ingatan kita bisa belajar, namanya memori. Jadi, maka dalam beberapa tes itu perlu ada tes memori. Itu IQ-nya tinggi, biasanya ingatannya cukup tajam gitu ya. Lalu kesaksian ini. Kesaksian adalah penegasan sesuatu sebagai yang benar oleh seorang saksi kejadian dan diajukan kepada orang lain untuk dipercaya. Jadi, kesaksian itu adalah sarana validasi kebenaran. Mana pengetahuan yang benar, mana pengetahuan yang salah akan divalidkan dengan kesaksian tadi. Gitu. Jadi, setelah pengalaman, ingatan lalu ada kesaksian. Yang berikutnya keempat, minat dan rasa ingin tahu. Kalau teman-teman sudah cuek akan suatu hal, itu tidak berkembang pengetahuan. Teman-teman ini di FEB, tapi teman-teman cuek terhadap finansial, dunia finansial. Ya, bagaimana kalian mau nilainya baik? Tapi kalau kalian punya minat dan rasa ingin tahu terhadap dunia keuangan, dunia bisnis, dunia akuntansi, dunia manajemen, pasti pengetahuannya naik level. Dalam hal itu. Yang kelima, pikiran dan penalaran. Nah, makanya kita belajar filsafat. Jangan sampai kita punya minat akan keuangan tapi tidak punya penalaran. Jadinya ditipu, teman. Ya kan? Kemarin ada yang sharing pernah ditipu. Itu artinya apa? Ya, pengetahuannya belum cukup untuk di tempat itu. Untuk di bisnis finansial yang selevel itu. Maka pikiran dan penalaran yang semakin bertumbuh diharapkan dapat membuat Anda lebih baik gitu ya. Logika. Nah, penalaran harus sesuai dengan hukum logika, ya kan? Premis A dan premis B
Lalu kesimpulannya apa? Beberapa contoh orang yang tidak logis itu ini ya. Satu contoh saja ya. Misalnya bajuku warnanya tidak hitam gitu. Itulah bajunya warna apa? Nah, bisa jadi putih kan, bisa jadi abu-abu, bisa jadi biru kan macam-macam. Nah, masalahnya ketika orang dia itu tidak sombong, lalu tiba-tiba oh pasti dia rendah hati. Belum tentu. Dia itu tidak rendah hati orangnya. Lalu disimpulkan oh dia itu sombong. Belum tentu. Ada beberapa variabel kebenaran. Maka premis, lalu kesimpulan itu harus dikaitkan karena teman-teman, kebenaran tidak pernah satu variabel. Kebenaran akan lebih benar kalau lebih banyak variabel yang diperhitungkan. Oh dia baik hati, misalnya ya, BTS itu keren, BTS ya. BTS itu keren, kenapa? Karena dia bisa nyanyi dan ganteng. Apakah itu indikator keren? Kalau semua orang itu bisa nyanyi dan ganteng, apakah lu keren? Pasti tidak. Pasti ada variabel-variabel lain, misalnya kebaikan hatinya, atau ramah dengan fans, atau kecerdasannya dalam hal-hal tertentu gitu. Pasti akan banyak mempengaruhi ya. Jadi variabel kebenaran itu tidak pernah sederhana. Pasti lebih dari 2 ya minimal. Tapi bagi orang-orang yang kognisinya rendah, cukup satu variabel dianggap benar gitu ya. Nah, itu masalahnya. Orang yang beragama Kristen pasti masuk surga. Itu kan terlalu sederhana variabelnya. Harus ada variabel-variabel lain. Orang yang beragama Kristen dan baik hati misalnya. Orang yang beragama Kristen dan melakukan perintah gereja, baik hati, sukacita, rendah hati, tulus, dan seterusnya. Nah, misalnya, demikian juga pada penganut agama lain. Tentu tidak hanya satu variabel cukup ya. Kalau satu variabel cukup, wah koruptor-koruptor itu asal beragama masuk surga mereka itu kan. Nah, tentu tidak. Kan koruptor beragama Pak, pasti masuk surga ya. Pasti itu terlalu sederhana variabel kebenarannya. Maka secara logika atau secara nalar itu ya kurang ini. Maka argumen deduktif diungkapkan dalam bentuk silogisme. Kita sudah belajar silogisme. Silogisme itu nanti bisa dipelajari. Lalu bahasa. Nah, bahasa itu kan juga semakin bertumbuh, kan? Semakin dinamis. Maka pengetahuan manusia yang diungkapkan dan bahasa itu menjadi penting. Jangan sampai ada salah paham karena bahasa yang berbeda. Karena orang tua dan orang muda, cara menalar bahasa, cara menggunakan bahasa itu sudah berbeda. Orang muda ini kadang-kadang kalau di YouTube juga itu, dia senang itu loh sama temannya, anjing lu gitu. Itu sama temannya. Mungkin bagi kaum muda ini itu biasa. Tapi tidak bisa diterapkan oleh orang tua. Orang tua tidak bisa berkata pada temannya anjing lu, nggak bisa. Karena berbeda ada gap kebenaran di antara dua golongan ini dalam menggunakan bahasa yang sama. Oke, kebutuhan hidup manusia ini juga mendorong pengetahuan manusia sebagai alat strategi dan kebijaksanaan manusia dalam berinteraksi dengan dunia. Oke teman-teman, ada beberapa bab lagi yang bisa dipelajari, skeptisisme, subjektivisme, relativisme. Ini mengenai epistemologi, lalu ada struktur dasar kegiatan mengetahui. Silahkan kalian rangkum ya. Kalian rangkum menjadi video reaction ya. Di sini ada 15 halaman ya. 15 halaman, coba kalian mencoba untuk membaca dengan baik, kemudian menjelaskannya ya dengan singkat dalam video reaction ya. Pak, kalau saya tidak bisa menjelaskan lengkap, ya tidak apa-apa. Tetapi kalian semoga bisa menjelaskan dengan baik di bagian-bagian penting ya. Ringkasan buku epistemologi dasar oleh Sudarminta ini. Nah, indikator yang saya harapkan kalian semakin paham bahwa manusia itu mengetahui itu bagaimana. Manusia mengetahui yang baik dan benar itu bagaimana. Satu proses mengetahui, manusia bisa mengetahui dan membedakan ya, mana yang baik dan benar.
Lalu level-level manusia mengetahui seperti apa, itu silakan. Baik, oke, saya beri pertanyaan saja 3 ya. 1, bagaimana proses manusia mengetahui? Nah, silakan dijawab dalam video reaction. Bagaimana proses manusia mengetahui? 2, mengapa manusia itu perlu mengetahui segala sesuatu yang terkait dengan dirinya? Jadi 1, bagaimana proses mengetahui manusia? 2, mengapa toh manusia perlu mengetahui segala sesuatu yang terkait dengan dirinya? Lalu yang ketiga, apa saja yang membuat manusia semakin bijaksana dalam mengetahui apa yang baik dan benar dalam hidupnya? Baik, jawab saja 3 pertanyaan ini berdasarkan artikel yang saya kirim kepada Anda, ringkasan dari buku Sudarmito. Ini dosen saya dulu. Oke, good luck.